Hukum kekekalan energi dan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, lihat benda yang saya pegang. Kalau saya lepaskan, jatuh kemana? Ke bawah. Kira-kira yang melepaskannya seorang ateis, jatuhnya kemana? Ke bawah juga. Kalau yang melepaskannya orang yang soleh, yang dijamin masuk surga, kira-kira jatuhnya kemana? Ke bawah. Semuanya sama karena itu hukum alam, ya, logika alam yang dipakai. Ya, siapapun percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, soleh, tidak soleh, penjahat atau baik, pasti sama. Dan hukum alam pun ternyata ada yang lain yang bisa berlaku pada diri kita selain tadi hukum gravitasi bumi, yaitu hukum kekekalan energi. Ya, bunyinya kurang lebih ketika alam lain diciptakan maka dibuatlah energi. Yang energi itu tidak akan hilang, tidak akan habis kecuali hanya berubah bentuk. Ya, saya pakai energi untuk ngomong, pakai suara, maka keluarlah suara yang semua bisa mendengar. Listrik jatuhnya ke bolham, jadilah cahaya, dari listrik menjadi cahaya, dan lain sebagainya. Dan ternyata perbuatan kita pun sama mengandung energi. Kalau kita berbuat baik, maka keluarlah kebaikan-kebaikan kita berbalas pada kita. Tadi misalnya seorang ateis yang dia berdagang atau berusaha bangun subuh, berbuat baik ke yang lain, keuntungannya wajar dia ketika berdagang dan pelayanannya bagus, pasti dia akan punya untung yang besar. Sebaliknya, walaupun dia orang yang taat beragama tapi malas bekerjanya, malas berusahanya, lalu dia juga kalau berdagang dia mungkin untungnya terlalu besar, pelayannya kurang, pasti juga balik ke dianya karena negatif yang dikerjakannya juga sama seimbang, pasti sedikit. Pastikan Anda semua melakukan hal-hal kebaikan karena itu akan berbalas pada kita. Bukan hanya ke akhirat, bukan hanya nanti setelah kita di alam lain yang akhirat, tetapi juga di dunia. Bahkan ya, menurut guru-guru saya bahwa urusan di akhirat itu di luar urusan energi. Ya, itu urusan pahala lain lagi karena dia ada syarat-syarat lain agar dihargai setelah kita meninggal. Di alam lain itu urusannya, aturannya lain. Tentu saja ini adalah harus pakai agama. Kalau yang tadi adalah objektif bagi setiap orang. So karena itu kalau ingin kita bahagia di dunia, teruslah berbuat baik, teruslah membagi energi positif karena pasti balik ke kita, bukan ke orang lain. Jangan ngirit-ngirit, jangan sayang-sayang. Selama kita bisa melakukan kebaikan, lakukanlah karena itu pasti balik ke kita secara sempurna. Oleh karena itu teman-teman semua, ini nasihat buat diri saya sendiri, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif karena pasti balik ke kita juga. Positif dibalas positif, negatif dibalas negatif. Plus kalau kita beragama, niatkan karena Allah SWT, karena ibadah bagi yang muslim, maka insya Allah bukan hanya sekedar dibahas di dunia sebagai energi, tetapi juga dibahas di akhirat sebagai pahala, penghargaan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Rahman. Kalau dalam bahasa agamanya Rahman itu objektif, setiap orang dibagi. Rohim tergantung ketundukan, niat karena Allah itu tidak. Ya. Nah, karena itu bagi yang beragama, apalagi ini negara Indonesia semuanya beragama sih, niatkan apa yang kita lakukan bukan hanya urusan dunia tapi juga urusan perintah dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.